Iya, nggak kerasa loh. Dan bikin candu tadi. Iya. Enak. Akhirnya Kayaknya kebablasan. Iya. Kayak kita aja ya bikin candu ya. Iya, cukup kita aja. Jangan narkoba. Jauhin narkoba, dekati kita. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, Saya Indra. dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan siapa Pak Indra? Jadi kita kedatangan tamu ada 2 orang narasumber ya yang berkompeten. Yang pertama dari Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Tanah Laut, Bu Apoteker Novitasari Esfam. Ya selamat siang ya. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat selalu. Selamat datang di podcast Oasis. Inggih. Kemudian narasumber yang kedua dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut, Mas Fajar Septian Anwar SKM. Siap. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi, selamat siang. Tetap semangat pagi. Iya. Salam sehat ya. Semangatnya yang pagi. Iya. Salam Iya. sehat. Selamat Salam datang, sehat. Selamat datang di podcast Oasis. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat dan lumayan mengkhawatirkan, yaitu terkait penyalahgunaan nafsa. Dan baru-baru ini yang viral ini tentang kecubung. Iya, baru-baru ini Banjarmasin menggemparkan nasional ya. Tuh. Jadi ada video yang beredar mengenai 44 orang yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sabanglihum. Iya. Dan narasinya tuh Iya. terkenal dengan akibat mabuk kecubung. Iya. Bahkan ada 2 tewas. Iya. Nah, ini kita ungkap faktanya nih seperti apa nanti ya. Baik, jadi di sini kita akan mengupas tuntas mengenai bahayanya, dampaknya, dan upaya pencegahannya seperti apa. Nah, yang pertama saya akan terlebih dahulu ke Ibu Novita ya. Salam sehat Ibu Novita. Salam sehat selalu Mbak Zaza. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Zaza gimana? Alhamdulillah sehat. Tetap cantik ya. Oke. Baik, kita langsung aja ya. Nah, yang pertama nih yang kami mau tanyakan, apa sih sebenarnya kecubung itu dan kandungan zat berbahaya apa yang ada di dalamnya? Oke. Mulainya begini ya. Kita sebelum bahas kecubung, yang harus kita tahu yang sekarang lagi viral itu kan kecubung menyebabkan kematian. Kecubung menyebabkan 44 orang masuk rumah sakit, sampai rumah sakit sendiri harus membuka bed, membuka itu lagi gitu ya. Jadi begini, pohon kecubung sendiri itu kan bebas ya, ditanam di mana-mana, banyak. Dan selama ini sebenarnya tidak pernah ada laporan bisa kecubung itu mematikan. Ada pernah mendengar nggak seperti itu? Rasanya nggak pernah ya. Iya. Ini baru-baru aja gitu loh. Ternyata kita lihat dulu, apakah memang orang-orang yang masuk sampai di rumah sakit sampai menemukan kematian, apakah karena memang kecubung itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kalau yang saya dapat informasi atau kita dapat informasi, ternyata setelah dilihat-lihat yang mereka lakukan adalah sebelum mereka mengkonsumsi itu, ternyata mereka juga mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya begitu. Jadi memang sebelum kita menentukan obat itu bisa menyebabkan, coba kita lihat dulu nih, apa sih sebenarnya apa yang mereka konsumsi sebelumnya. Jadi harus ada seperti itu. Belum juga serta-merta suatu obat atau tanaman ini bisa menyebabkan hal seperti itu. Nah, kemudian setelah ada kasus ini, baru kemudian kalau tidak salah yang saya tahu juga pihak kepolisian mentes kecubung itu sendiri ke BPOM, ke lab BPOM. Nah, ternyata setelah dites ada beberapa senyawa yang memang menyebabkan gangguan tersebut.
Senyawa Ada. Iya, Jadi iya, iya. memang halusinasi gitu. iya, ada senyawa Atau di racun. dalam senyawa di dalam kecubung itu yang memang menyebabkan halusinasi, dan memang seperti orang menggunakan psikotropik dan narkotik. Oke. Begitu ya. Seperti itu. Nah, memang ternyata ada setelah dites lab, ternyata memang ada kandungan-kandungan yang salah satunya adalah senyawa-senyawa di dalam kecubung itu yang bisa menekan sistem saraf pusat, yang bisa menyebabkan peningkatan denyut jantung, pupil tuh melebar, terus juga halusinasi, kemudian ada efek-efek sedatif lainnya. Nah, jadi tetapi belum tentu kita menggunakan itu langsung, gitu loh. Belum tentu ya kita menggunakan obat itu, minuman itu langsung. Jadi bisa terjadi karena sebelumnya mereka menggunakan obat-obatan yang kita tidak tahu apa, kemudian dicampur dengan katanya buah kecubung itu, maka bertambahlah efek itu, dan kita tidak tahu seberapa besar si buah kecubung ini mempengaruhi itu. Iya. Begitu. Sebenarnya kalau dampak kesehatan, Nggih. efek jangka panjang atau ada efek jangka pendeknya terhadap kecubung itu gimana? Nggih, karena penelitiannya baru, saya sendiri sebenarnya belum terlalu expert untuk ini, tetapi kalau dilihat dari kandungan yang ada di dalamnya, harusnya dan kita tidak tahu satu buah berapa banyak yang mereka makan. Dosis ya? Iya, Dosis. di dalam situ, dan kita tidak tahu berapa kandungan, berapa komposisi kandungan tersebut yang bisa menyebabkan kayak efek-efek halusinasi, sedatif, kemudian juga sampai keracunan. Karena ternyata memang senyawa-senyawa yang terdapat di dalam kecubung, salah satunya sebenarnya ada yang menyebabkan keracunan. Karena dia disebutnya itu senyawa lain yang sebenarnya kita nggak tahu apa, gitu ya. Terus kemudian juga dia bagaimana efeknya untuk jangka pendek dan jangka panjang, kita nggak tahu, karena memang tidak ada penelitian yang menyebabkan dengan mengkonsumsi itu tunggal itu bisa menyebabkan efek-efek yang bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi karena kasus yang lagi viral itu ternyata mereka itu menyalahgunakan. Jadi faktanya mencampur ya. Iya, kecubung itu yang harus dicampur bahan-bahan kimia atau obat-obat lain. Iya, itu iya. fakta sebenarnya, bukan kecubung bisa menyebabkan kematian. Betul. Nah, masa kita makan buah kecubung langsung menyebabkan kematian? Kalau seperti itu kan artinya harusnya tidak boleh tidak boleh ditumbuh sembarangan, itu kan seperti itu ya harusnya gitu loh. Cuma untuk saat ini kecubung ada di mana-mana gitu, di Kalimantan khususnya, yaitu baru kali ini yang bisa menyebabkan itu. Dan sebenarnya banyak juga manfaat-manfaat dari tanaman itu, ada buah, ada daun. Nah, seperti itu. Dan saya lihat juga dari senyawa-senyawa yang memang sudah ada di lab itu ternyata juga berfungsi untuk mengobati sebenarnya, bukan jadi ada efek bagusnya ya. Iya. Ada sisi Ada positifnya sisi positifnya juga. maksudnya. Iya, karena saya yakin semua yang yang diberikan Yang Allah, diciptakan, yang diciptakan ya, Allah diciptakan. pasti ada manfaat Punya positif. manfaat. Sesuai dengan dosis tapi ya. Dosisnya. Iya, benar sekali. Nah, sebenarnya kecubung sendiri itu tuh bisa kita temukan di daerah yang seperti apa, Kak? Kecubung Apa- sendiri kayak yang saya tahu memang banyaknya di Kalimantan ya, Pak ya. Kalimantan Tengah mungkin banyak ya, karena sampai ada apa Pak yang tadi kita kecubung ungu ya. Itu kecubung ungu. Ini Batu akik. kecubung benar. Enggak, Batu akik. Pangkalan Bun, Enggak, iya. Maksudnya Oke. gitu loh, sampai ada hal seperti itu kan artinya yang paling tidak di Kalimantan seperti itu, Oke. yang memang mungkin Bukan endemik mungkin lah, bukan endemik Kalimantan. Bukan ya. bukan. Oke. Gitu. Kecubung sendiri itu bisa dibudayakan nggak sih, Mbak? Kalau memang itu bisa, apakah ada perbedaan kecubung yang hidup liar dengan kecubung yang dibudayakan? Harus ada penelitian lebih lanjut untuk itu. Oke. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengungkapkan itu sebelum ada penelitian yang
memang lebih lanjut. Seperti halnya tadi yang bajakah yang memang betul. wah itu viral banget gitu Ya. kan. Tapi kami sendiri dari Apoteker Indonesia harusnya kami belum bisa mengklaim itu tuh sebagai obat karena kita nggak tahu seberapa dosisnya seberapa untuk itu sebagai pengobatan atau sebagai pencegahan, itu kan bisa begitu sih. Jadi harus Kemudian ada penelitian lebih yang lanjut. menarik nih ya, kan ada senyawa lain tadi, mungkin bisa menyebabkan halusinasi. Iya. Kita hubungkan dengan nafza nih. Oke. Nah, apakah kecubung ini termasuk nafza atau seperti apa? Nafza itu seperti apa sih? Gini. Oke. Narkotik, zat-zat adiktif ya, Ya, gitu ya. narkotika, Kalau menurut undang-undangnya dia belum masuk. masuk. Dan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya salah satunya atropin, skopolamin, hyoscyamin, itu belum termasuk dalam senyawa narkotik, psikotropik dan zat adiktif. Begitu. Jadi masih belum. Tetapi ya tadi karena penyalahgunaan obat-obat tersebut, obat-obat yang bukan obat kelompok orang obat tersebut, maka itu yang bisa mencelakai, bisa timbul ada efek-efek yang tidak baik itu. Oke. Kemudian dari profesi apoteker nih, ya, bagaimana perannya nih terhadap penyalahgunaan nafza termasuk kecubung ini? Kalau dari penyalahgunaan nafsa sendiri, karena Apoteker Indonesia mempunyai profesi, kita ada di pemerintahan, ada di swasta gitu ya, dan masuk di segala lini, maka yang bisa kami lakukan adalah mensosialisasikan nih obat-obat nafsa, kemudian juga apa akibatnya ketika itu digunakan tanpa resep dokter, kemudian juga tanpa kalau ada kegunaannya seperti apa, terus juga kalau penyalahgunaannya efeknya seperti apa, kemudian kita juga menginfokan obat-obatnya apa begitu. Jadi lebih mensosialisasikan kalau kita ya, khususnya untuk di pemerintah ya Pak ya. Kalau yang saya lihat dari kami dari Ikatan Apoteker Indonesia mempunyai apoteker yang memang ada di masyarakat, entah itu di puskesmas kita punya, entah itu di komunitas itu maksudnya apotik. Nah itu bisa, kalau yang di apotik bisa kita tidak menyerahkan obat tersebut tanpa resep. Itu pertama yang kami. Dan kedua, kalau yang di puskesmas kami berharap ada yang namanya sosialisasi atau kayak mungkin entah sosialisasi entah penyuluhan tentang obat nafsa itu sendiri. Dan yang saya lihat itu sudah ada beberapa tahun ini kita masukin Pak, kita masukin ke dalam program. Jadi mereka ke desa-desa, mereka menginfokan, karena memang yang masih banyak tidak tahu kan sebenarnya itu ya, yang masyarakat yang benar, yang nggak tahu, yang nggak tersentuh. Nah kalau untuk kecubung sendiri sebenarnya ya tadi balik lagi, karena ini lagi viral dan memang mungkin semua orang tahu, kita jelaskan. Selain kita menjelaskan masalah yang nafsanya itu, ya udah kita selipkan aja di sana gitu loh. Jadi penggunaannya seperti apa, terus juga kecubung itu sebenarnya untungnya apa sih, dimasak atau apa nih gitu kan. Ini kan istilah ya, bukan dimasak atau apa gitu loh, bukan sayur kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu diolah-olah, karena memang nggak ada kan ya, nggak pernah saya dengar kerupuk kecubung atau enggak, itu kan gitu ya, maksudnya masyarakat desa kan seperti itu, artinya memang tidak dikonsumsi begitu loh ya, karena mungkin orang-orang tahu, apalagi orang yang biasa mungkin di masyarakat itu yang hobinya memang bukan hobi sih ya, masih ada mabuk atau seperti apa, malah mencari-cari ya Pak ya. Nah itu tetap kita bisanya memberitahukan lagi, apalagi ini ada kasus yang sudah menimbulkan kematian. Nah begitu sih dari kami. Oke, kalau begitu selanjutnya saya beralih dulu ke Pak Fajar ya. Izin Pak, bisa nggak dijelaskan bagaimana situasi penyalahgunaan nafsa termasuk kecubung ya, di Indonesia dan khususnya di tanah laut? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Untuk pertama,
kita harus tahu dulu latar belakang masalah NAPSA. Kalau mungkin di Dinas Kesehatan menyebutnya NAPSA, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Tapi kalau di BNN itu disebutnya dengan narkoba. Iya. Oke. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Cuman beda sedikit aja. Ada zat adiktif sama bahan adiktif, tapi sama-sama adiktif yang bisa membuat orang kecanduan. Nah, kalau untuk latar belakang sendiri, narkoba itu sudah lama beredar luas di Indonesia. Bahkan di tahun 2015, Presiden kita Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat narkotika karena penyalahgunanya yang sangat banyak. Sampai sekarang waktu itu ada sekitar 3,3 juta warga Indonesia yang pernah menyalahgunakan narkoba. Tapi di penelitian terbaru di 2023 ini prevalensinya sudah sebesar 1,73%. Ini dari hasil penelitian dengan LIPI juga. 1,73% dari jumlah penduduk yang usia produktif. usia produktif. Iya, dari 15 tahun sampai 65 tahun. Itu kalau kita hitung mungkin ada sekitar 3,6 juta orang masyarakat Indonesia yang pernah menyalahgunakan narkoba. Itu dari hasil penelitian. Nah, narkoba kenapa sih orang sudah dari lama tahu itu narkoba berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang mau makai gitu ya? Iya. Narkoba sendiri itu yang dicari orang-orang itu sebenarnya efeknya, Pak, Mbak Sasa. Efeknya, iya. Kenapa efeknya? Kenapa? Efeknya apa aja tuh? Efek yang pertama itu dia bisa sebagai stimulan. Stimulan itu seperti doping ya. Kalau atlet-atlet apa itu yang menambah semangat, tenaga supaya dia bisa kuat bekerja. Nah, stimulan ini biasanya kita temukan pada pekerja keras. Baik itu dia artis ada juga makai. Artis, kemudian pekerja swasta, sopir, tambang. Itu biasanya pakai jenis stimulan. Dia cari itu efek stimulan supaya apa? Supaya dia bisa bekerja secara giat. Biar 3 hari 3 malam dia nggak tidur, dia merasa nggak apa-apa. Tetap on ya. Tetap on, tapi otak dan jantungnya dipaksa bekerja. Kalau kelama-lamaan bisa rusak juga otak jantungnya. Itu yang pertama, efek pertama. Yang kedua, efek yang dicari itu dia sebagai depresan. Depresan itu kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan itu menekan kerja otak, kerja jantung, tapi kalau depresan ini menghambat. Jadi bawaannya pengen guring aja terus, pengen tiduran aja terus. Ini biasanya depresan buat orang yang mau lari dari masalah. Misalnya stres, banyak utang, banyak persoalan, dia pakai jenis yang depresan supaya dia bisa merasa tenang, merasa nyaman. Dan yang ketiga ada yang efeknya terakhir ini sebagai halusinogen, membuat orang berhayal yang enak-enak menurut dia, yang merasa dirinya nyaman. Itu kalau dia tidak bisa mendapatkan di dunia nyata, biasanya pakai itu supaya bisa tercapai apa yang dia inginkan. Nah, itu sebenarnya yang dicari orang-orang dari efeknya ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia tahu itu berbahaya, tapi dia mau merasakan walaupun itu hanya sejenak kenikmatan dari memakai obat-obatan tersebut. Sekarang kita darurat narkoba ya tadi ya. Nah, Iya. 2015 ya, narkotika statusnya itu belum dicabut. Sampai sekarang itu masih gawat darurat. Dari 2015 ya, sampai 2020. sejak Pak Jokowi menyatakan darurat. Beda dengan tahun 2021 itu Covid. Oke, ya. Kita pernah darurat Covid juga 2021, 2022. Tapi setelah waktu itu kan kita harus pakai Pandemi. masker, Ya, betul. jaga jarak, Pandemi. dan cuci tangan ya Iya. pandemi. Tapi setelah setelah ditemukan penyebabnya dan diberikan obat itu kan sudah menurun, jadi statusnya sudah dicabut. Iya. Status Covid itu sudah dicabut, tapi kalau status narkotika sampai sekarang masih banyak beredar di Indonesia khususnya. dengan status darurat nih ya. Iya. Terus upaya-upaya apa sih dari BNN untuk menekan angka penyalahgunaan ini gitu? Oke, baik, kalau BNN sendiri, BNN punya 4 strategi utama dalam menangani masalah narkoba. Yang pertama itu melalui soft power approach, pendekatan secara soft lembut. Pendekatan saya lembut ya. Iya. Soft power approach itu seperti apa? Seperti kegiatan saat ini, kita membagikan informasi, diseminasi informasi, kemudian penyuluhan, kemudian pelatihan bagi masyarakat dan juga rehabilitasi. Itu kita rangkul penyalahguna itu supaya dia mau berhenti memakai. Itu tujuan kami untuk rehabilitasi. Kemudian yang kedua, sebagai kalau misalnya
soft power ini nggak berhasil, kita pakai hard power approach, cara keras. Cara keras seperti apa? Seperti melakukan upaya penangkapan, penyelidikan, penyidikan. Jadi kalau soft power tadi itu supaya kita menurunkan permintaan, demand reduction. Sementara hard power ini untuk menurunkan barang itu menyebar atau supply reduction. Dan yang ketiga itu ada, kita kan sekarang ini generasi milenial ya sebutannya. Milenial kemudian Gen Z. Gen Z, ya. Zillennial. Sekarang ada generasi alpha juga ya. Gen Z ya. Iya, itu kan orang-orang sekarang sudah mulai pegang HP. Anak-anak muda sekarang pegang HP, malah kemudian punya media sosial juga. Nah, melalui smart power approach ini kita melakukan pendekatan juga melalui media-media sosial, baik itu melalui konten-konten yang lucu-lucu, konten informatif, pokoknya yang bisa menyentuh anak muda supaya bisa menjauhi namanya narkoba. Dan yang terakhir, tadi yang ketiga, yang terakhir itu kerjasama. Kerjasama, karena masalah narkoba ini bukan bagian BNN saja untuk menyelesaikan, tetapi harus kerjasama berbagai sektor, seperti sektor pemerintahan, kemudian swasta, perusahaan, pendidikan, sekolah-sekolah, dan juga masyarakat. Jadi kita butuh dukungan dari berbagai sektor supaya kita bisa membuat Indonesia kita bersinar. Itu sebutan di BNN, Indonesia bersinar, ya. Indonesia Bersih narkoba. Seperti Jadi itu. ada desa kan, desa bersinar. Iya, Ada kalau kita lihat iya. keliling-keliling tuh. Salah satu program Iya. kita di tingkat BNN kabupaten, karena kita memang BNN kabupaten, itu salah satunya itu desa bersinar. Desa bersih narkoba. Bukan desa yang memang dari awalnya sudah bersih, nggak ada kasus. Nggak seperti itu, tapi kita menargetkan desa-desa yang memang berbahaya, yang memang rawan, ada kategorinya. Ada berapa Pak desa di sini yang Kalau dari, kan kita di Tanah Laut ini ada 130 desa dan 5 kelurahan. kelurahan. Nah, memang ada beberapa desa yang kita kategorikan rawan. Ini ulun nggak bisa sebutkan. Gitu. jumlahnya aja nih, jumlah nih. Jumlahnya Di spill sedikit spill nih. Gitu. Jumlahnya ada satu memang daerah di sini yang berbahaya. Berbahaya ya. Satu, Kategori berbahaya. berarti satu dari 135. 35. Iya. Dan ada beberapa juga mungkin nggak sampai 10 yang waspada. Oh, berarti ada Kategorinya, levelnya. ada levelnya. Jadi yang bahaya itu yang paling banyak kasusnya, kemudian turun ke waspada, siaga, dan aman. Kemudian yang menarik nih ya, BNN kan tadi ada upaya penangkapan. Iya, betul. Bisa ya BNN penangkapan. Gitu. Kemudian ada juga rehabilitasi. Rehabilitasi, betul. Ini apa enggak dua hal yang yang bertolak belakang gitu? belakang ya. Iya, Ada betul. bisa menangkap, ada rehabilitasi. Kan Iya. kita pernah dengar, kalau Anda pecandu narkoba, Oke. datang aja ke BNN untuk direhabilitasi. Nah, ini kan Oke. khawatir nih apa nggak ditangkap gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Indra. Memang orang masyarakat awam kalau dengar BNN itu sudah ketakutan Iya, duluan. betul. Iya, benar-benar. Takutnya penangkapan. Tapi sebenarnya BNN selain melakukan kegiatan penangkapan, hard power approach tadi kan ada soft power approach-nya juga. Itu melakukan upaya rehabilitasi. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya ada keluarganya, ada kerabatnya, tetangga deh, atau siapapun di sekitar rumahnya itu yang menjadi penyalahguna narkoba. Karena kalau di rehabilitasi tempat kita itu gratis, tidak dipungut biaya, dan juga tidak akan dituntut pidana. Khawatirnya orang yang kecanduan ini mau berhenti, takut melapor ke Iya, BNN. takut melapor, Iya, apalagi mau takutnya. direhabilitasi. Iya. Tapi kalau secara dia suka rela datang ke kantor kami untuk direhabilitasi, itu dipastikan atau diharapkan bisa sembuh atau pulih. Kita nggak sebut sembuh juga ya, karena kalau sembuh itu seperti penyakit lain ya. Kayak misalnya kita sakit flu, panas, itu minum Delcolgen, Paracetamol. Bodrex, ya, paracetamol, itu bisa sembuh. Iya. Tapi kalau ini bahayanya narkoba dari penyakit lain, Bapak Ibu. Kalau misalnya narkoba ini menyerang sel-sel otak. Sel-sel otak itu bisa mati. Kalau sel otak ini mati, itu tidak bisa dipulihkan lagi, rusak permanen. Iya, betul. Jadi makanya kita nggak bisa menyebut orang yang sudah rehabilitasi itu sembuh total, tetapi hanya bisa kita bilang pulih saja. Pulih ya, pulih, sudah tidak ketergantungan lagi. Tapi di dalam otaknya, di memorinya itu masih menyimpan kenangan bahwa mencoba ini nikmat banar, nyaman banar. Jadi ini bahayanya penyalahguna narkoba. Walaupun awalnya dia coba-coba, kalau sudah merusak otak itu kecanduan ya, bisa kecanduan.
tempat rehabilitasinya ada di Tanah Laut gitu ya? Atau dirujuk ke Banjarmasin atau gimana Bapak? Baik. Kalau untuk tempat rehabilitasi saat ini kita cuman menjalankan rawat jalan saja. Rawat jalan ya? Rawat jalan di kantor kami di BNN Kabupaten Tanah Laut yang di dekat lapangan RTH. Iya. Hasan RTH. Basri. Hasan Basri ya. Lagi. Itu memang kalau misalnya ada penyalahguna datang ke kantor kami, itu di asesmen dulu sama dokter kami. Di asesmen supaya untuk menilai tingkat kecanduannya separah apa sih? Iya. Apa dia di tingkat sedang, tinggi atau rendah? Kalau dia masih sedang atau rendah, itu bisa saja dirawat jalan di kantor kami. Pertemuan sekali seminggu selama 8 kali. Jadi mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan baru bisa dianggap dia itu pulih. Oke. Tapi kalau misalnya dia sangat berat ini, maksudnya sangat sulit sampai mengalami yang namanya sakau. Oh ya. Ya sakau itu harus dirawat inap, perlu rawat inap. Nah kalau rawat inap di Kalimantan Selatan itu belum ada yang bisa, kecuali mungkin di Rumah Sakit Sambang Lihum ya, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Tapi kalau di punya BNN itu ada di Kalimantan Timur, Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Nah di situ bagi orang yang pecandu berat, di sana mungkin akan dirawat inap selama dari 3 bulan sampai 1 tahun maksimal. Jadi di sana itu diberikan jadwal-jadwal untuk sehari-harinya ngapain aja, ini ngapain aja. Jadi diharapkan sampai setelah itu dia punya life skill, punya keterampilan, setelah keluar dari situ bisa punya usaha, punya kemampuan lah untuk mencari uang. Jangan sampai karena nggak ada kemampuan apa-apa dia kembali lagi makai narkoba atau malah jadi pengedar. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk memulihkan penyalahgunaan narkoba. Dan itu free ya, Pak? Free. Rawat jalan, maupun Rawat jalan, inap. rawat inap sampai 1 tahun itu free, tidak dipungut biaya. Mungkin cuman transportasinya ke sana dari Tanah Laut ke Tanah Merah. Kaltim tadi Ya ya. itu ditanggung oleh kliennya. Oke, Tapi oke. selama dia mengikuti dari awal sampai selesai itu free, tidak dipungut biaya. Baik. Kemudian bagaimana sih peran masyarakat, Mas, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau peran serta masyarakat juga itu sudah diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa masyarakat punya kesempatan seluas-luasnya untuk mendukung program P4GN. Kalau di BNN itu P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Perannya seperti apa? Perannya seperti melaporkan, contoh punya hak untuk melaporkan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di sekitar rumahnya, ada transaksi lah, ada mungkin pemakaian narkoba, itu bisa melaporkan ke kami. Rahasia ya? Rahasia. Identitas pelapor pasti Lapornya itu dirahasiakan. langsung ke kantor atau ada Bisa langsung ke kantor. hotline yang bisa dihubungi? Iya, bisa langsung ke kantor, bisa melalui media sosial kami. Oh, ya. Ada juga WA kami, call center kami, mungkin bisa Bisa di-spill nanti Iya, ya di boleh. video. Spill aja, ya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau konsultasi ya saja, atau tanya jawab aja, atau mau tahu tentang apa sih itu, kayak mungkin kecubung, ada yang bertanya-tanya tentang Ya. kecubung seperti apa, itu boleh aja bertanya melalui kami. Jadi kecubung tadi bukan nafza ya, bukan narkoba, Bukan tadi ya, narkoba. bukan tergolong ya. Nafsa Di dalam sudah undang-undang. jelaskan tadi sama nafsa maaf. Kecubung tadi sudah jelaskan sama Ibu Novitasari bahwa kecubung ini tidak termasuk narkotika, tapi pernah diusulkan masuk sebagai bagian dari narkotika. Cuman apa yang tidak bisa menyebabkan dia masuk narkotika itu yang dicari sebenarnya adiktifnya. Adiktif. Iya. Kalau ada sesuatu zat yang bisa membuat orang kecanduan, itu baru bisa digolongkan sebagai narkotika. Jadi adiktif itu kan kecanduan ya. Iya, Kalau betul. menyebabkan kecanduan bisa masuk. Ya, Oh, iya. sebenarnya kecubung ini punya efek tadi hampir mirip dengan nafsa, Iya. halusinogen, bisa Ya, membuat orang halusinogen. berhayal. Tapi ternyata tidak ada efek yang bisa menyebabkan dia adiksi, kecanduan, makanya nggak masuk golongan narkotika. Jadi sebenarnya kalau ada zat-zat baru yang masuk dari luar negeri, itu harus dilakukan penelitian dulu. Penelitian untuk menggolongkan apakah ini berbahaya atau tidak. Kalau misalnya dia termasuk kategori narkotika, nanti dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan
peraturan Menteri Kesehatan yang menggolongkan ini masuk narkotika golongan 1. Ya. Itu harus ada Permenkesnya. Kita kan sudah punya dasar Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau ada zat-zat yang baru itu diteliti dulu. Kalau misalnya berbahaya baru masuk Permenkes. Masuklah golongan 1. Bahkan yang paling viral dulu ini tahun 2017 masalah Genit. Oh iya, benar. Janet. Sinet. Apalah sebutannya biasanya disebut Genit, Sinet, Pilgin. Iya. Iya. Itu Macam-macam. sempat ini banget Sempat ya. viral, rame. sempat rame. Sempat Bahkan rame. penjual-penjual apotik, warung-warung Iya. obat, bahkan warung-warung kalau saya bisa yang biasa disebut warung jablay ada menjual Genit seperti itu. Iya. Padahal tujuan utamanya Genit itu untuk relaksasi otot. Ada yang bilang sebagai obat tulang, ya. Ada yang untuk otot yang kaku Anti juga. relaksan. Iya, relaksan. Gitu. Relaksan. Tapi setelah dilakukan penelitian di tahun 2017 itu ternyata berbahaya saat ini. Akhirnya dikeluarkanlah Permenkes. Kalau nggak salah nomor berapa ya tuh? 17 atau nomor 7 kayak lupa. Itu yang menyatakan bahwa Genit ini sudah masuk golongan 1. Nah, golongan 1 ini kalau kita pegang aja, menguasai aja itu bisa kena pidana. Jadi Pegang. iya, Narkotik menguasai. golongan 1. Iya. Kita punya tanpa resep yang pastinya. Betul. Jadi kalau yang punya tapi dia udah punya dia memang ada resep dari dokter ya Iya. nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah Iya. karena memang untuk pengobatan. Cuma yang tadi karena penyalahgunaannya itu Iya. ya Pak ya. Jadi kita punya terus kita nggak punya, kita nggak dalam pengobatan atau apa, itu yang jadi masalah. Di Undang-Undang 35 juga itu mengatur golongan narkotika yang golongan 1, 2 dan 3. Apa aja tuh Mas bisa di Iya. Nah, boleh Ya, kan? di-spill Iya. apa Iya. aja tuh golongan 1, Lebih 2, hafal 3. Ibu Bapak BNN ini Pak ya. Ya, gitu ya. Iya, Ya, tapi iya, memang iya. benar, memang ada 3. Iya, ada kemudian 3. psikotropiknya 4. Narkotika itu golongan 1 itu yang sangat dilarang sebenarnya dalam digunakan dalam kesehatan maupun dalam penelitian. Bahkan dalam penelitian itu harus ada rekomendasi dari Kemenkes. Kenapa berbahaya? Karena efeknya yang bisa merusak organ-organ tubuh, bisa merusak otak, jantung dan organ yang lain. Nah, contohnya apa? Apa Contohnya ya seperti yang mungkin sering kita dengar melalui televisi, melalui media sosial itu kan ganja, Ganja. ekstasi. Ganja. Berarti Iya. itu Ganja masuk tuh golongan 1. Golongan 1, ekstasi, sabu. Ya, hanya untuk ilmu pengetahuan ya Mas. Iya. Oh, Gitu. Itu masuk golongan 1 dan sangat dilarang untuk dimiliki saja tuh dilarang. Kita memegang aja kita sudah dianggap sudah memiliki. Makanya sudah diatur dalam undang-undang itu pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang menguasai atau mengedarkan, itu ada semua di Undang-Undang 35. Dan yang kemudian ada golongan 2. Golongan 2 ini sebagai pilihan terakhir dalam kesehatan, pengobatan. Ini tujuannya apa? Karena narkotika itu sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit. Ya. Menghilangkan rasa sakit, menurunkan kesadaran, tapi bisa membuat Sedatif. kecanduan. sakit hati bisa nggak? Gak bisa Pak Indra. Beda ya obatnya ya. Iya, beda. Jangan ke golongan 2. Iya. Golongan Golongan 1 aja. Golongan 2 ini biasanya digunakan kalau misalnya pernah dioperasi. Oh, pasca operasi. Pasca operasi itu kalau masih ada rasa sakit itu diberikan jenis contoh morfin, morfin cair. Nah, itu supaya tidak merasakan sakit, perih, nyeri. Itu boleh digunakan asal ada resep dokternya. Itu kita sebut sebagai pemakai. Tapi kalau penyalahguna yang tidak ada resep dokternya makai, itu bisa kena pidana. Tapi kalau dia selama punya ada resepnya, itu berarti legal atau boleh digunakan. Dan terakhir yang golongan 3, walaupun dosisnya kecil ini banyak biasanya ditemukan dalam obat-obatan, baik itu obat batuk, obat untuk darah tinggi, itu ada memang biasa benzodiazepin dan semacamnya, dextro. Yang paling dextro nggak masuk Pak. Dextro masuk. Oh iya, dextro metabolisme OOT. obat G. Iya, dia masuk Daftar obat, G. dia masih masuk daftar obat G, dia obat OTT namanya. Iya. OOT obat-obat Kayak tertentu. kayak gitu. Seledril juga. Benar. Jadi dia masih boleh, cuma belum masuk narkoba yang narkotik. Yang masuk narkotik itu kodein Pak. Kodein ya, betul. Nah, pasti pernah nih minum kodein. Ya, dia udah kalau batuk Iya. kayak sampai hulu-hulu banget, Iya. itu memang terakhir, apalagi Pilihan untuk terakhir. kering, itu pilihan terakhir itu kodein, memang dia sampai situ. Jadi memang susah Iya. juga didapat, itu belum tentu juga semua apotik kita itu ada. Iya. Oh,
Ya karena memang ya tadi itu apa, pertama kalau dari kami ya Pak ya, dari kami pertama obat itu murah. Ya. Kedua apa sih namanya, kami sendiri kalau misalkan punya itu apa, kita tuh harus buat laporan setiap bulannya gitu Pak, memang kalau dari kita. Jadi nggak serta-merta obat narkotik, psikotropik, OT tuh walaupun itu sekarang itu ada laporannya. Jadi nggak bisa sembarangan, harus ada pengeluaran kita berapa, kemudian itu sampai ada nama dan alamat gitu. Gitu sih. Dipantau karena memang narkotik psikotropik ini kan masuk undang-undang juga, jadi nggak boleh sampai disalahgunakan oleh orang yang tidak punya wewenang dan resep dokter. Baik. Kemudian apa sih jenis-jenis napsa yang sering disalahgunakan di lingkungan masyarakat? Oh, jenis-jenis napsa yang paling primadona sekarang ini itu sabu paling pertama. Sabu. Iya, karena efeknya dia sebagai stimulan. Banyak digunakan oleh pekerja-pekerja swasta di perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga tambahan. Selain minum-minuman berenergi, dia memakai itu juga. Sawit, penambang pekerja karet, pekerja sawit itu memakai yang jenis itu sabu. Kerja pakai sabu ya. Iya, pekerja pakai sabu. Bahkan ada artis juga pakai sabu. Harga sabu berapa nih? Kalau pekerja Apakah mudah dijangkau gitu? mudah dijangkau Harganya gitu. itu Iya. murah. Oh Iya, sebenarnya karena itu makanya dilema kita sih sebenarnya. Harganya murah, terus juga itu kan sabu itu juga bisa dicampur-campur itu loh Iya, yang jadi bisa masalah. Gitu. Dicampur Dengan obat lain. Kayak yang obat yang tadi saya drill itu kan obatnya ada di mana-mana dan kita bisa beli tanpa resep istilahnya. Nah, itu kalau minum 1 nggak apa-apa. Iya. Yang disalahgunakan ini kan kalau dia minum 10. Iya. Melebihi dosis. Nah gitu, jadi yang 10 makanya ada efek tersebut. Nah kalau sabu itu kan disalahgunakan tadi, kenapa? Sebenarnya yang bisa menyebabkan itu itu kan bekerja ya, dia bekerja lama-lama kelelahan kan. Iya. Nah itu karena dia adiktif, harus pakai terus bertingkat loh dosisnya. Pertama mungkin pakai 3 nggak apa-apa, terus pakai 5 nggak bisa lagi nih, resisten, pakai lagi 10. Nah gitu ya. Akhirnya overdosis. Akhirnya menyebabkan kelelahan di otot, bisa menyebabkan death ya. Ya begitulah istilahnya ya Pak ya, benar ya. Lumayan ngeri juga nih. Banget. Karena halus mainnya ya. Iya, nggak kerasa loh. Dan bikin candu tadi. Iya. Enak. Akhirnya Baiknya kebablasan. Iya. Kayak kita aja ya bikin candu ya. Iya, cukup kita aja. Jangan narkoba. Jauhi narkoba, dekati kita. jangan bercanda guys. Iya. Biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang. Oke. Nah, tadi ada dijelaskan tentang rehabilitasi ya. Ini. Sebenarnya bagaimana sih proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba tadi, dan kemudian apa saja tantangan yang dihadapi oleh BNN dalam proses rehabilitasi tersebut? Baik, kalau untuk rehabilitasi itu memang upaya dari kami untuk memulihkan penyalahguna, karena kalau kita tidak ada upaya rehabilitasi, ini penjara bisa penuh. Benar. Iya, bahkan sekarang ini penjara itu, mohon maaf, berdasarkan data dari Kemenkumham, 50% lebih itu isinya adalah karena kasus narkotika. Jadi orang pengedar, bandar, bahkan sebagian itu pemakai itu masuk penjara karena dikenakan pasal-pasal dari Undang-Undang 35 tahun 2009. Tapi makanya ada upaya rehabilitasi ini supaya pertama itu untuk memulihkan, kemudian yang kedua supaya penjara itu nggak penuh-penuh amat juga. Kayaknya udah penuh banget nih. Karena memang penyalahguna narkoba itu ada yang memang sebagai korban ya. Kalau kita bilang korban berarti dia pakai untuk dirinya sendiri, untuk untuk keperluan pribadi. Misalnya kayak tadi sabu buat dia giat bekerja, kemudian makai ganja supaya dia bisa berhalusinasi, itu untuk pemakaian pribadi. Pemakaian pribadi. Kalau pemakaian pribadi itu, kalau misalnya kena razia itu, kalau dia nggak melebihi 1 gram, itu dianggap sebagai pemakai. Kalau pemakai diusulkan supaya bisa direhabilitasi. Jangan ditangkap, tapi direhabilitasi. Kita upayakan dulu
memanusiakan manusia. Betul, Jadi betul. jangan langsung main tangkap bisa-bisa penuh penjara, nggak muat lagi. Jadi kita upayakan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu memang ada yang datang secara sukarela atau kita sebutnya volunteer, dan ada juga yang direhab karena terpaksa. Mau nggak mau nih. Ya mau nggak mau karena kena rahasia. Iya. Nah, program dari kita itu ya pertama tadi nanti ada dokter kita yang mengecek dulu, mengasesmen seberapa parah tingkat kecanduannya. Kalau misalnya sedang rendah itu rawat jalan saja. Rawat jalan itu sekali seminggu ketemu dokter, nanti dokter kami berikan semacam tugas lah, tugas-tugas sama konsultasi itu dijalankan sampai betul-betul selesai 8 kali pertemuan. Nah, kalau yang dirawat inap tadi itu di sana sudah diatur jadwalnya, dari bangun pagi, sholat subuh sampai dia kembali tidur itu ada semua diatur supaya dia betul-betul punya yang pertama life skill, kemampuan pribadi. Karena khawatirnya kalau dia setelah direhab itu malah keluar jadi pemakai lagi atau pengedar lagi, lebih naik kelas. Jadi keluar dari situ tidak dalam keadaan kosong ya, sudah Iya, dibekali dengan sudah dibekali tadi. soft skill nggih. Oke. Seperti itu kalau upaya rehabilitasi kami. Baik. Dan Pak Indra ada tambahan? Cukup ya, baik. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Iya. Dan itulah dia teman-teman sobat sehat semuanya obrolan kita pada kesempatan hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan pada narasumber silahkan untuk memberikan closing statement, mungkin dimulai dari Ibu Novita dulu ya. Oke. Silahkan. Jadi narkoba itu tidak berbahaya, tetapi yang berbahaya itu adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi jauhilah penyalahgunaan narkoba. Luar Gitu. biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan kita. Baik, selanjutnya silakan Mas Fajar closing statementnya. Baik, bahwa narkoba ini masih dalam status gawat darurat ya, karena penyalahgunanya masih sangat banyak. Untuk itu Bapak Ibu, kalau misalnya di sekitar Bapak Ibu ada yang menjadi penyalahguna, baik itu keluarganya, kerabatnya, itu jangan takut, jangan malu untuk melaporkan ke BNN supaya direhabilitasi. Rehabilitasi ini gratis, tidak dipungut biaya, dan juga tidak akan dituntut pidana. Jadi kalau mau bertanya tentang rehabilitasi dan lain-lain bisa menghubungi media sosial kami. Kami punya Facebook BNN Kabupaten Tanah Laut, kemudian Instagram akunnya info BNN Kabupaten Tanah Laut, kemudian ada YouTube juga BNN Katalah, dan ada call center kami juga. Call center mungkin Bapak Ibu bisa catat atau nanti ditampilkan. Nomornya 0821 4814 1881. Sekali lagi saya ulangi, 0821 4814 1881. Jadi jangan takut, jangan malu kalau ada pemakai atau penyalahgunaan sekitar kita. Laporkan, informasi Ibu Bapak Ibu dirahasiakan dan juga tidak akan dipublikasikan. Dengan harapan bahwa kita bisa menciptakan Indonesia bersinar atau bersih dari narkoba, sehingga status gawat darurat narkoba itu sudah bisa dicabut lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk Luar tangan biasa dulu ya, deh luar untuk biasa. dua narasumber hebat kita kali ini. Baik, untuk teman-teman jangan lupa untuk share podcast ini ke teman dan keluarga kalian supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye.